mempermudah kita semua dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa tentunya bagi para dosen. Nah, untuk itu mohon dalam kegiatan ini kita ikuti secara seksama. Mudah-mudahan banyak kebaikan-kebaikan dalam kegiatan kita ini. Dan untuk waktu dan tempat kepada Pak OO atau Pak Nugroho sebagai Pusdakom yang bertanggung jawab terhadap admin perguruan tinggi untuk memberikan sosialisasi ini. Mudah-mudahan setelah ini disosialisasikan karena pelaksanaan akademik ini sudah berlangsung di minggu ini, dan saya juga mohon maaf atas nama Wakil Ketua 1 atau pimpinan bahwa ada sedikit bukan kekacauan sebetulnya, tapi kita ingin memberikan pemahaman yang sama dulu lah, tapi karena semangatnya kita untuk meningkatkan layanan mutu ini, akhirnya kita lebih cepat, lebih baik, lebih bermutu, tapi ada sedikit kendala. Nah, inilah akan kita atasi. Nah, untuk itu, apalagi di sini ada senior Pak Haji Adin ya, Pak Ustadz. Maaf, kemarin udah standby di hari Senin, mahasiswanya katanya belum ada. Nah, jadi ini maaf saya bicara sedikit dulu. Training kita jangan nge-frame, maksudnya kepada mahasiswa. Jadi walaupun belum KRS, kemudian ini kan masih secara paralel gitu. Jadi jadwal itu kan sudah dibagikan, jadi tetap on time gitu. Ya Bu Neng Sri, tetap on time. Nah, sambil paralel nanti mahasiswa, terlebih mahasiswa baru kan masih paket gitu, istilahnya paket. Nah, ini diharapkan juga terutama para dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai wali akademik atau pembimbing akademik. Ini wajib meng-approve atau menyetujui ajuan KRS mahasiswanya. Apabila kemudian didapatkan mahasiswa yang belum mengajukan KRS, langsung dihubungi melalui helpdesk-nya, melalui konsultasi KRS-nya. Di situ ada menu-menunya. Jadi tolong nanti dipatuhilah aturan ini. Nah, kemudian kepada para dosen, mungkin di sini ada yang dosen tetap yayasan sudah tidak menjadi permasalahan karena akun dan user ID password-nya ini sudah dipersiapkan. Namun dalam hal ini dicari jalan keluar Pak OO untuk diberikan identitas mengajar bagi para dosen luar biasa yang diperbantukan di meningkatkan layanan mutu pembelajaran di kita ini untuk bisa secara individu atau secara independen dia bisa masuk ke SIAKAD yang diberikan tugas itu. Terima kasih, itu mungkin sambutan saya sedikit saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. Terima kasih kepada Bapak Iman atas patah katanya. Insya Allah untuk dosen luar biasa atau dosen non yayasan akan saya proses besok, karena tadi juga sedang dicoba gimana caranya akun saya juga yang bukan dosen tetap yayasan bisa mengakses mata kuliah. Jadi masih dalam tahapan untuk mencari bagaimana menyelesaikan masalahnya. Oke Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang akses SIAKAD STKP Setiabudi Rangkas Bitung. Jadi untuk akses SIAKAD itu linknya hanya ada satu Bapak dan Ibu, yaitu link yang sudah biasa kita gunakan sehari-harinya dari mulai tahun akademik sebelumnya di semester genap maupun ganjil di tahun akademik 2019-2020, yaitu menggunakan siakad.stkp.setiabudi.ac.id. Walaupun pada prinsipnya menggunakan link kampus, dia akan meredirect atau memindahkan akses ke server punya Sepima. Jadi insya Allah dengan kita berlangganan aplikasi ini, tidak ada lagi bahasa SIAKAD tidak bisa diakses. Karena dari pihak Sepima menjamin 99% link SIAKAD akan terus online selama 24 jam dalam 1 minggu dan seterusnya.
Kemudian Bapak dan Ibu untuk masuk ke akun Siakad itu bisa menggunakan NIDEN, NIDK ataupun NUPN. Jadi Bapak dan Ibu yang belum memiliki NIDEN, NIDK dan NUPN, mohon maaf untuk sementara belum bisa karena masih dicarikan bagaimana caranya agar Bapak Ibu memiliki aksesnya nanti. Jadi selama Bapak dan Ibu yang belum memiliki NIDN, NIDK dan NUPN tetap bisa untuk melihat bagaimana proses alur apa yang akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan awal dari Siakad STKIP Setiabudi langsung ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengakses tinggal ketik saja siakad.stkip.setiabudi.ac.id. Kemudian login menggunakan NIDEN yang Bapak Ibu miliki. Nah, berhubung saya bukan dosen, saya admin, saya login pakai akun admin ya Bapak Ibu. Oke, untuk goals yang pertama atau tujuan pertama dari sosialisasi atau tadi Pak Iman sebut BIMTEK, yang pertama yaitu melakukan presensi atau absensi terhadap mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih caranya? Oke, yang pertama Bapak dan Ibu ketika sudah mengakses Siakad itu ada hal yang pertama Bapak Ibu harus lakukan. Izin Bapak dan Ibu, saya menggunakan salah satu akun dosen ya. Saya pakai akun Ibu Yuyun ya. Izin ya Bu Yuyun. Oke, ketika berhasil login, Bapak dan Ibu pilih SIM akademik, kemudian pilih dosen. Nah, setelah masuk dashboard atau halaman beranda ini, Bapak dan Ibu pertama-tama akan ditampilkan jadwal mengajar. Jika pada hari ini, hari Rabu, ada jam mengajar, maka akan tampil di sini, di beranda Bapak dan Ibu. Kemudian untuk jadwal mengajar berikutnya akan muncul juga di bagian bawahnya. Nah, jadi kita semacam diingatkan kita akan mengajar pada hari apa saja, jam berapa saja, kemudian kelas apa saja. Ini sudah muncul. Kemudian di sebelah kanannya ada informasi lainnya. Jadi semacam report singkat. Jadi contoh Ibu Yuyun mengajar 4 kelas perkuliahan dengan total 11 SKS. Seperti itu. Nah, kemudian nanti di sebelah sini di bagian informasi juga akan muncul berbagai macam informasi. Contoh di sini ada 4 kelas sesuai dengan informasi di atasnya yang belum lengkap nilainya. Nah, untuk penilaian ini sebenarnya harusnya ditampilkan pada saat waktunya atau setelah selesai UAS. Tapi sengaja saya tampilkan demi bisa tersampaikannya informasi ketika dosen mengisi nilai. Kemudian informasi lainnya yang akan ditampilkan di bagian sini adalah informasi tentang pembimbing akademik atau proses approve KRS atau validasi KRS. Jadi di sini akan menampilkan ada berapa angka mahasiswa yang belum di-approve KRS-nya oleh Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu bertindak sebagai dosen pembimbing atau pembimbing akademik. Oke, kita masuk ke tujuan utama kita. Yang pertama yaitu presensi atau absensi mahasiswa. Jadi absensi mahasiswa sudah bisa dilayani atau bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu secara online menggunakan aplikasi Siakad. Nah, jadi aksesnya ya Bapak dan Ibu klik menu perkuliahan, kemudian pilih data kelas, kemudian kelas kuliah. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk memfilter mana yang akan Bapak Ibu akses bisa menggunakan filter ini yang warna kuning atau warna orange. Bapak Ibu klik yang periode akademiknya sesuai yang berjalan, kemudian pilih prodinya jika Bapak dan Ibu mengajar di berbagai macam prodi. Nah, jika sudah cukup menampilkan apa yang sudah di layar, tidak perlu klik filter yang lain. Atau Bapak dan Ibu bisa pilih di sini untuk klik semuanya untuk menampilkan seluruh mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Jika memang
mata kuliah yang Bapak Ibu ampu atau kelas yang Bapak Ibu ampu lebih dari 10. Jadi di bagian halaman ini hanya menampilkan 10 per lembarnya. Untuk menampilkan semuanya, tinggal klik bagian bawah ini, kemudian pilih semuanya. Maka akan menampilkan seluruh mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Hal berikutnya untuk melakukan presensi, yang pertama yaitu kita harus generate jadwal kuliah. Nah, di sini contoh mata kuliah yang Ibu Yuyun ampu yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup, kelas 5 ABC, dan Kapita Selekta IPA, kelas 7B. Oke, saya mencontohkan akan mengenerate mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, kelas 5B, dengan jumlah peserta yang sudah melakukan kontrak KRS sebanyak 23 dari 40 kapasitas. Oke, yang pertama Bapak Ibu bisa klik detail atau klik dan langsung buku penyusun siswa naik. Atau klik tombol rantai ini, tapi saya akan klik yang detail. Jadi sama aja, yang mana saja ya Bapak Ibu bisa pilih. Nah, pada detail kelas ini akan diperlihatkan kapan Bapak dan Ibu melakukan perkuliahan, jadwalnya. Nah, di sini ada harinya, ada jam mulainya, dan jam selesainya. Kemudian jenis pertemuannya apa? Perkuliahan. Jika BKM itu nanti ada jenis pertemuannya BKM. Jika KSB, pertemuannya KSB. Nah, untuk perkuliahan biasa bisa dipilih kuliah. Namun jika ada mata kuliah yang berkaitan tentang praktikum, hal ini bisa disampaikan ke bagian akademik untuk dilakukan pengeditan supaya nanti Bapak dan Ibu bisa menentukan sendiri komposisi atau komponen nilai yang akan Bapak Ibu gunakan ketika nanti setelah selesai atau akan melakukan penilaian. Kemudian di sini ada metode pembelajarannya yaitu campuran. Campuran itu terdiri dari pembelajaran secara offline atau di kampus, dan yang kedua pembelajaran online. Dan di sini ada ruang. Kemudian untuk mata kuliah ini kita kembali ke pembahasan awal yaitu tentang presensi. Nah, di bagian sini di sebelah kiri layar ada menu presensi. Nah, tapi Bapak dan Ibu belum bisa melakukan karena belum ada data. Nah, untuk memunculkan datanya, Bapak dan Ibu pertama harus membuat atau mengenerate jadwal perkuliahan terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu klik jadwal perkuliahan, kemudian klik tombol aksi, pilih drop down, menu drop down, klik buat perencanaan. Nah, ketika diklik akan muncul semacam pertanyaan apakah yakin akan membuatnya, klik saja oke. Nah, secara default perencanaan yang dibuat sebanyak 16 pertemuan sesuai dengan standar yang ada di kampus. Nah, di sini jadwal atau perencanaan ini, pertemuan pertama dan seterusnya, dibuat jadwalnya sesuai dengan jadwal detail kelas di awal tadi. Nah, karena hari Jumat ini nanti masih 2 hari lagi ke depan, nah ini kita tidak bisa kasih contoh untuk lakukan presensi. Maka jika kebetulan Bapak dan Ibu ada yang harus diubah jam mengajarnya, tapi tidak mengubah jadwalnya, itu kita bisa lakukan di sini. Misalnya Bapak dan Ibu mengajar pertemuan 1 itu di hari Kamis. Nah, sudah dilakukan ceritanya. Nah, kemudian pilih di sininya yang tadinya terjadwal menjadi dimulai atau selesai. Nah, coba kita klik dimulai, kemudian Bapak dan Ibu klik simpan. Jadi kunciannya untuk memulai presensi atau absensi kepada mahasiswa yaitu mengubah statusnya dulu. Jadi yang tadinya terjadwal, saya kembali, nah yang tadinya terjadwal menjadi statusnya dimulai. Nah, setelah dilakukan perubahan, Bapak dan Ibu baru bisa melakukan presensi. Nah, contoh di sini Ibu Yuyun telah melakukan pengajaran pada hari Rabu tanggal 22 jam sekian. Nah, Ibu Yuyun tinggal melakukan presensi, memilih status mahasiswa secara satu persatu atau keseluruhan. Jika tombol checklist ini diklik, maka akan berstatus hadir semua. Tapi jika ada yang tidak hadir, tinggal dilakukan edit atau klik menu drop down, bisa pilih apakah hadir, izin, atau sakit. Nah, contoh kita isikan hadir semua misalnya.
Maka kalau sudah semuanya diklik hadir, Bapak dan Ibu tinggal klik tombol simpan. Nah, maka akan terekap di sini berapa persen kehadiran dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada persentasenya. Karena tadi hadir semua, jadi statusnya menjadi 100%. Nah, hal ini diulangi ke seluruh mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kalau tadi ya kelas 5B, bisa diulangi ke kelas 5A. Jadi Bapak Ibu tinggal klik jadwal perkuliahan, kemudian klik generate, atau perencanaan, klik OK. Terus diulangi. Maka saya membuka Nah, supaya saya sebelum memulai ke pembahasan berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? teman-teman, saya lanjutkan ya. Oh ya, satu lagi Pak O, izin Pak. jadi adalah Ya Pak. Ya. Nah, ini alhamdulillah lama saya daftar di NUS ada Tadi saya memulai perkuliahan. Kominfo ya apa? Kan presensi itu dilakukan, jadwal presensi itu ketika kita sudah membuka menu memulai perkuliahan. Halo? Betul Pak. Oke. Nah, kemudian berapa jeda waktu masa kita mempresensi itu? Apakah 2 jam terhitung jadwal dimulai atau nah itu ditentukannya berapa jam? Kalau Terakhir mengabsen. Kalau dari sistem, saya belum melihat berapa jeda waktunya. Tapi selama jadwal ini sudah masuk waktu untuk melakukan perkuliahan, itu bisa dimulai dan dilakukan absensi, Pak. Dan batas akhirnya mungkin kalau saya lihat dari logika programnya itu 1 minggu, Pak, dilakukan pengisiannya. Jadi ketika Bapak sudah melakukan absensi atau bisa kita sebut melakukan status dimulai ini, maka waktunya untuk mengisi presensi adalah 1 minggu. Nah, Tapi kalau makin lama kan makin lama jadinya Pak, jadi takut lupa malah. Ini saya mau menegaskan saja ya, mohon maaf ini pada semuanya, karena setelah kita memulai perkuliahan dan kemudian melakukan presensi, ini kan presensi yang kita lakukan ini manual ya Pak O. Betul Pak. Jadi dosen yang melakukan absen. Absen. Ya. Yang rencananya kita akan barcode. Kalau barcode itu mahasiswa yang melakukan absen. Absen. Nah, jadi kita abaikan dulu itu. Jadi kita manual kan. Dosen ini melakukan absen secara manual. Sementara manual Pak. Ya. Oke. Kita komit manual ya. Jadi para dosen nanti mengabsen mahasiswa secara manual. Betul Pak. Oke. Setelah akhir perkuliahan, maka akan ada, kita harus mengklik selesai kan? Betul. Betul ya Pak? Betul Pak. Setelah mengklik selesai, berarti automatically absensi terkunci, tidak bisa dirubah lagi by berikutnya sampai seminggu itu ya. Ya. Betul kan? Betul Pak. Nah ini yang perlu ditegaskan bahwa absensi kita, Bapak Ibu sekalian, dilakukan secara manual. Nah, setelah akhir perkuliahan, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa klik tombol selesai ya, Pak. Ya, betul, Pak. Oke, kita praktekkan Pak O dari masuk kemudian mulai sampai absen. Ya, tadi dilanjut ya Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu selesai melakukan presensi untuk pertemuan pertama ini, Bapak dan Ibu kembali lagi ke menu jadwal perkuliahan. Nah, di sana kan ada status dimulai ini yang pertama nih yang dilakukan presensi. Nah, silakan diubah menjadi klik detail dulu ya, diedit, kemudian diubah menjadi selesai. Nah, ketika selesai, Bapak dan Ibu memiliki kewajiban untuk mengisikan rencana materi yang sudah Bapak Ibu rencanakan, kemudian realisasinya seperti apa. Nah, kalau sudah, contoh ya, ini mohon maaf, rencananya mungkin perkenalan materi 1, realisasinya perkenalan materi 1. Nah, kalau sudah diisi, silakan simpan kembali. Nah, misal Bapak dan Ibu telah melakukan presensinya manual pakai kertas, bisa juga di-upload di bagian menu ini. Atau misalnya sebelumnya, sebelum dimulai Bapak dan Ibu ingin melampirkan materi, juga bisa Pak, menggunakan menu lampiran materi.
Nah, kalau sudah diisi rencana dan realisasi materinya, silakan tekan simpan supaya terekam datanya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oh, mau nanya. Ya. Tadi kan absen bisa di-upload ya? Ya. Ya, itu kalau kita udah upload apa harus isi juga yang di presensi yang itu? Ya, diisi Bu. Karena rekaman data absen ini, maaf tadi mana ya? Ini. Rekaman absen yang ada di sini kan ada keterangan 9 hadir, ada 23 hadir. Nah, itu akan muncul di nilai perkuliahan jika Bapak dan Ibu menggunakan komposisi hadir ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu kan bisa melihat komposisi nilai ya. Nah, ada kehadiran di sini 6,25 dari 16 pertemuan atau 6,25% kehadirannya. Jadi bisa diwajibkan untuk diisi. Oke, jadi tetap ngisi ya walaupun upload. Makasih, Oh. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Oh, nanya. Oh, Boleh? nanya. Ya. Tadi nyambung dari Pak Waka ya, yang masalah absen. Ini kan setelah dicek, ternyata dari mata kuliah yang diampu, dari kuliah yang sudah melakukan KRS, perkuliahannya kan sudah berjalan nih online. Sedangkan pada saat online itu anak-anak hadir semua, tapi tidak bisa diabsen di sini karena cuma ada 10. Itu bagaimana nantinya? Nah, kebijakan untuk mengabsen itu kembali lagi ke dosen pengampunya Bapak dan Ibu. Jadi terserah Bapak dan Ibu mau diisikan apa presensinya, kan Bapak dan Ibu yang melakukan pengajaran. Ya kan anaknya sekarang ini kan anaknya belum ada nih, belum muncul di situ. Sedangkan tadi batas waktunya seminggu. Ini kan baru hari apa ini? Hari Rabu. Kalau seandainya sampai Sabtu seperti belum muncul aja namanya, setelah kita klik selesai, itu apa nanti berpengaruh? Karena berpengaruh sih nanti suatu saat bisa diabsenkan lagi pada tanggal yang sudah terlewat tersebut. Gitu. Apa jadi, tidak? Begini Bu Eka, jadi maksudnya 1 minggu itu kita melihat dari jadwal perkuliahan. Kan perkuliahan kita kan 1 minggu 1 kali. Nah, ini kan kalau misalnya di sini hari Rabu, berarti 1 minggu berikutnya kan ketemu lagi hari Rabu. Maka hari Rabu berikutnya kan kita harus sudah melakukan sudah memulai status yang baru untuk pertemuan berikutnya. Jadi mau tidak mau yang pertemuan pertama harus sudah selesai dulu Bu, sebelum kita loncat atau beralih ke pertemuan berikutnya. Jadi harus diselesaikan dulu absensinya Bu. Kalau sudah selesai berarti nggak bisa dirubah ya? Kalau tidak selesai si rekapan nilai mahasiswanya, absensinya atau realisasi pelaksanaannya tidak berjalan berarti Bu. Jadi harus diisi. Gimana sih? Gini nih, maksudnya. Ini kan langsung ngecek nih. Kalau kemarin kan belum pakai siakat ya. Ya. Ini kan ngecek nih pada mata kuliah Eka di jumlah di absen mahasiswanya itu hanya ada 10, harusnya kan 27. Perkuliahannya hari Senin kemarin tanggal 20. Itu dilakukan secara online. Pada saat online, anak-anak tuh hadir. Nah, sekarang nih mau Eka absen, tapi pas saat Eka mau absen, anak-anaknya nggak ada separuhnya gitu. Oh, karena belum mengisi KRS. Nah, itu maksud Eka Ya. kalau seandainya nanti sampai hari Sabtu, kan tadi Eka mendengarkan seminggu nih, kalau sampai hari Sabtu terus Eka klik selesai, anak-anak belum muncul aja, apa suatu hari nanti masih bisa diedit? Karena kan anaknya sebenarnya ada gitu. Kalau untuk program harusnya sih sudah tidak bisa Bu ya, kalau kita melihat dari alur prosesnya, karena kita kan sudah memberi kesempatan mereka untuk segera mengisi KRS, bahkan sesuai dengan instruksi kebijakan dari Bapak Waket 1 untuk pengisian KRS itu untuk semester ganjil ini sudah dipermudah, harusnya mereka sudah bisa mengisi KRS dengan baik, selambat-lambatnya hari Sabtu. Jadi dosen pun mudah-mudahan bagi dosen pembimbing akademik yang sudah muncul nama-nama mahasiswa yang sudah mengisi KRS-nya bisa divalidasi. Jadi kita lihat dulu saja Bu Eka bagaimana nanti prosesnya, apakah masih bisa diedit atau tidak. Tapi sesuai dengan yang sudah dicontohkan Bapak Waket 1, kalau sudah dilakukan selesai, maka harusnya sudah tidak bisa diedit lagi. Kasihan ya. Ya gimana Bu? Karena kita akan mencoba untuk mengonline-kan ya absen. Jadi kita mencoba ke arah
tersebut ada yang harus dikorbankan kalau memang mahasiswa tersebut telat melakukan KRS. Ya udah, makasih ya. Ya Ibu. Tapi kan Mau tanya, ya Pak. ini kepada Pak Waka 3 dan Waka 1 khususnya, karena kan di STKIP memang dilema untuk masalah KRS ini kan sekali lagi ya tentang iuran. Nah kalau memang mau seperti itu, alangkah baiknya dibuat kebijakan yang sangat-sangat lunak sekali, misalnya mau bayar 200.000 bisa KRS atau bagaimana. Nah itu kan akan menguntungkan mahasiswa juga, atau nanti pada prinsipnya juga akan masuk juga di STKIP, maksudnya kan karena belum bisa bayar aja begitu loh. Nah kalau nanti sistem ini dijalankan, berarti kalau yang tadi belum bisa KRS otomatis kan absennya tidak bisa masuk di situ dan harus selesai seminggu itu. Nah itu nanti kan juga akan terkendala untuk pelaporan di PDPT-nya Dikti juga begitu. Mungkin ke Pak Waka 1 atau Waka 3. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Nowat. Seingat saya barusan bukan barusan sih, sore tadi Pak Waka 1 itu sudah menginstruksikan gimana caranya mahasiswa itu tidak ada alasan untuk tidak KRS, Pak. Beliau memberi semacam kebijakan untuk mempermudah. Itu sudah diumumkan oleh saya ke semua mahasiswa di grup bahwa ada keringanan untuk bisa melakukan KRS. Proses alurnya tinggal dikerjakan saja oleh mahasiswa, tinggal datang ke kampus melakukan pembayaran minimalnya, sudah bisa KRS. Karena nanti yang approve untuk bisa isi KRS kan di bagian keuangan. Jadi Pak Waka 1 sudah menginstruksikan ke saya melalui saya untuk dibantu bagaimana caranya semester ini mahasiswa bisa tepat waktu dalam mengisi KRS. Jadi sebenarnya sudah Pak, sudah ada kebijakannya. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah akan ada pertanyaan lagi terkait KRS? Ada nih ya, ini. Oh ya. Gimana Ini Pak? Contoh ini nih yang dibuat, ini ditampilkan. Ini contoh buatan Bu Yuyun nih ya. Itu sudah terisi banyak ini sebenarnya ini. Apakah ini setelah pertemuan dilanjutkan mengisi ini atau pada saat pertemuan ini menulis ini? Setiap pertemuan ada saat menunggu seminggu kan ya tadi untuk absensi termasuk ini. Sebenarnya apakah saat itu saat mengajar di sini atau menunggu setelah mengajar? Ini kayaknya banyak ini. Ya. Coba contoh aja ini. Ya, izin menjawab ya Pak. Ya. Jadi untuk absensi dilakukan setelah dilakukan perkuliahan Pak. Jadi sebisa mungkin ya kalau Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan absen ya langsung diabsenkan saja. Jangan merubah statusnya yang tadinya terjadwal menjadi status dimulai kemudian diabsen. Setelah selesai diabsen Bapak dan Ibu bisa melakukan atau mengunci dengan merubah statusnya menjadi selesai seperti ini. Jadi waktu 1 minggu itu berkaitan dengan ini Pak, jadwal ke berikutnya. Jadi kalau misalnya 1 hari itu bisa dikerjakan langsung, Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu 1 minggu. Kemudian Bapak ini nggak punya niden nih Mas. Apa yang dulu bisa nggak nih masuk pakai kode lahir itu? Baik Pak, untuk niden yang tidak memiliki niden itu tadi saya tadi sebelum dimulai Zoom juga sedang mencari caranya, bagaimana caranya dosen luar biasa yang tidak memiliki NIDEN, NIDK maupun NUPN tetap bisa melakukan proses alur pengisian presensi, melakukan penilaian secara mandiri menggunakan SIAKAD. Jadi tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu yang tidak memiliki NIDEN ataupun NIDK dan lainnya, kita akan usahakan bagaimana caranya tetap bisa berproses. Mudah-mudahan minggu ini sebelum selesai minggu pertama selesai, saya dan tim di bagian kepegawaian bisa menyelesaikan tugas tersebut. Iya, bagus lah sekarang well. Betul. Nanti rusak lah yang ini aja nih, itu aja tuh banyak tuh di situ nih. Terima kasih.
Baik, dan Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan lanjutan, lagi, Pak. Tanya, Pak. ya. Lagi nih Pak, terkait KRS. Tadi kan Dina konsultasi ya ke Bapak mengenai ada. Pak Rian dulu atau Bu Dina dulu? Mangga Bu Dina. Udah itu aja lah, nggak usah pakai yang ibu lah, yang lain Tadi aja. kan Dina konsultasi ya ke Bapak mengenai mata kuliah yang mau dihapus di PGSD itu. Nah, tadi kan solusinya itu dosen akademiknya itu membatalkan Pak ya, dan mahasiswanya melakukan ajuan kembali. Nah, ternyata nggak bisa Pak. Itu bagaimana Pak ya? Dan mata kuliahnya masih muncul gitu. Ntar dulu saya, bapaknya lagi kerja dulu, ntar dulu. Jangan dicabut-cabut nanti ketuker. Mohon maaf, bentar ya Bu. Itu masalahnya. Ketuker nanti itunya. Bunda suaranya bocor. Baik, Bapak dan Ibu, untuk contoh misal mata kuliah siapa Bu? Diampu oleh siapa? MK-nya? Pak Yadi. Pak Yadi, oke. Saya coba login pakai akun Pak Yadi ya. 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 Bisa ke sini? Kok bisa ke sini? Sama siapa? Dia nutup pintu sendiri bagaimana? Oh, di mute host aja, Oh. Bagaimana Bu? Oke, ini akun kenapa? Gini aja usul. Ini jelaskan dulu semuanya sama Pak Oo. Setelah dijelaskan semuanya, baru nanti Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, silakan begitu ya. Jadi ya biar pembahasannya kita menyeluruh dulu begitu. Biar tidak puyeng juga kan, kalau begini kan kita tertunda kan. Jadi biar kita menyimak aja dulu, hanya usul saja. Nanti setelah itu baru kita bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan tinggal ditanyakan. Baik. Kalau gini kita nanti sampai jam 12 malam ini. Atau sekalian usul. Oh, sekalian usul. Sekalian dibuka aja. Supaya tidak verbalisme. Kita menggunakan HP misalnya nih. Terus sambil dibuka supaya jelas yang tadi diikuti gitu, yang tadi itu. Boleh Pak. Halo? Jadi dilanjut dulu aja ya Bapak Ibu. Ya kan ini ada rekodnya ya Pak O ya. Nanti Nah, biar ada. Bapak Ibu enaknya nanti biar sambil tiduran dia bisa dilihat link itu gitu. Sekarang menjelaskan aja dulu semuanya. Gitu. Oke, siap. Baik, Ya. saya lanjut ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang tadi mau bertanya. Jadi dilanjut dulu. Oke, selanjutnya yaitu target kedua atau goals kedua dari Bapak Ibu yaitu melakukan pengisian nilai pada aplikasi Siakan. Yang pertama tadi kan melakukan presensi, yang kedua yaitu melakukan pengisian nilai. Nah, pengisian nilai seharusnya bisa dilakukan setelah dilaksanakannya UAS. Nah, berhubung kita sedang melakukan BIMTEK, jadi aksesnya dibuka terlebih dahulu. Nah, tapi untuk hari ini saya buka aksesnya, jadi biar bisa terlihat bagaimana caranya. Oke, pertama Bapak dan Ibu seperti biasa login ke Siakan, kemudian pilih perkuliahan, kemudian pilih data kelas dan pilih kelas kuliah. Hampir sama dengan tadi ketika akan melakukan presensi, di sini juga Bapak dan Ibu jika akan melakukan penilaian, Bapak Ibu bisa melakukan satu persatu atau secara sekaligus pengisian nilainya. Yang pertama bisa melakukan manual, yang kedua bisa melakukan menggunakan Excel. Nah, untuk melihat berapa sih mata kuliah Bapak dan Ibu yang sudah diampu atau yang sedang diampu, itu tinggal klik tombol semuanya di bagian bawah ini. Jadi bisa terlihat ada berapa total yang Bapak dan Ibu harus lakukan penilaian ketika nanti UAS selesai. Oke, lanjut ke bagian pengisian nilai ya. Jadi saya contoh akan melakukan pengisian nilai mata kuliah pendidikan IPA SD kelas rendah yang diajar atau diampu oleh Bapak Yadi Heriadi di kelas 3A. Nah, pertama Bapak dan Ibu klik tombol detail. Kemudian klik
nilai perkuliahan. Nah, di sini kan ada banyak ya, ada menunya, ada dosen pengajar dan yang lain-lain. Nah, tinggal klik nilai perkuliahan. Nah, setelah masuk ke bagian pengisian nilai, di sini ada semacam panduan pengisian nilai. Jadi dari cara mengisi nilainya satu persatunya seperti apa. Oke, nanti bisa dilihat ya sama Bapak dan Ibu di akun Syakadi masing-masing. Nah, sesuai dengan saran atau masukan sebelum-sebelumnya yang disampaikan oleh beberapa dosen terkait komposisi nilai yang di mana ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan perubahan komposisi nilai, itu bisa dilakukan di si akad yang kita gunakan saat ini. Yang pertama, jadi cara untuk mengisi nilainya, Bapak dan Ibu pastikan dulu komposisi nilainya sudah sesuai atau belum dengan keinginan dari capaian program studi. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, itu tinggal lakukan edit saja, klik tombol edit di bagian kanan atas, kemudian isikan komposisinya, rentang nilainya, maaf. Jadi contoh, untuk tugas individu itu 20%, dimasukkan rentang nilainya dari 1 sampai 100. Nah, contoh di sini kita kasih rentang 85, kemudian di UTS-nya 86, kemudian UAS-nya 85. Nah, nilai grade untuk hurufnya itu tidak langsung muncul. Untuk memunculkan nilainya itu tinggal klik simpan saja oleh Bapak dan Ibu. Nah, ketika tombol sudah disimpan, maka akan terhitung otomatis oleh sistem huruf apa yang didapat oleh mahasiswa ini dan keterangannya lulus atau tidak. Nah, bagaimana jika ada dosen yang ingin merubah komposisi? Itu sangat bisa. Bapak dan Ibu tinggal klik tombol aksi, klik menu drop down, kemudian pilih komposisi nilai. Sebentar, saya ada yang harus disetting dulu Bapak dan Ibu. Makin malam makin lambat ya internet. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini saya ulang mengambil contoh nilai dari Bu Yuyun ya. Soalnya tadi yang akun Pak Yadi, saya lihat untuk mereset komposisinya ada yang harus disetting. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sinyal di sayanya jadi jelek. Oke, saya coba buka kembali akun Syakad milik Ibu Yuyun karena akun yang Pak Yadi ada yang harus disetting terlebih dahulu. Oke, saya buka untuk nilai perkuliahan dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, di sini ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan perubahan komposisi, tinggal klik tombol aksi, kemudian klik komposisi nilai. Bapak dan Ibu, mohon maaf di sini
saya gagal memberikan contoh bagaimana cara merubah komposisi nilai, tapi pada intinya untuk merubah komposisi nilai, Bapak dan Ibu klik tombol aksi, kemudian pilih komposisi nilai di sini. Kemudian Bapak dan Ibu untuk aksesnya nanti di sini bisa menghapus tugas individu, menghapus UTS dan menghapus UAS atau melakukan editing. Mengedit di sini berapa persen yang akan Bapak Ibu gunakan. Contoh misalnya mau UASnya diganti menjadi 35 misalnya. Nah, itu bisa diedit atau bisa dimungkinkan sekali untuk dilakukan perubahan. Kemudian ada keterangan di sini komposisi nilai harus 100%. Nah, di sini ada 80, baru 85, berarti ada yang harus diedit lagi, yaitu komposisi nilai lainnya. Di sini untuk UTS misalnya 35 dan UASnya berarti 30. UAS, tugas individu, maaf. Nah, kalau sudah, tinggal klik tombol kembali ke nilai perkuliahan, kemudian Bapak dan Ibu bisa melihat di sini perubahannya. Nah, jadi untuk mengisi nilai, tapi ingin merubah terlebih dahulu komposisinya, itu sangat dimungkinkan. Tinggal lakukan klik edit untuk mengisikan nilai sesuai dengan komposisi yang telah dirubah tadi. Contoh 85, 70, 89. Klik simpan. Nah, untuk nilai idalela ini, ya, ini namanya idalela, nilainya B. Nah, nilai ini ternyata Bapak dan Ibu tidak bisa langsung dilihat oleh mahasiswa sebelum Bapak dan Ibu melakukan penguncian nilai. Artinya apa? Ketika akses edit ini masih terbuka, nih mahasiswa belum bisa melihat nilai yang Bapak Ibu berikan. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik tombol aksi di menu drop down, di sini ada umumkan nilai dan kunci nilai. Nah, misalnya Bapak dan Ibu ingin mengumumkan terlebih dahulu, boleh. Nah, kemudian kalau setelah diumumkan klik kunci nilai. Nah, artinya kalau sudah dikunci, nilainya sudah tidak bisa diedit. Nah, mohon maaf, ini buram apa hanya di komputer saya ya, apa di yang teman-teman yang lain sama? Semua Pak, sama Pak. Sama Pak Mukhtar. Sama. Kayaknya jaringan di saya, Pak. Jaringan ya Pak ya. Soalnya nggak kelihatan ini buram. Waduh, kasihan sekali. Buram. Ya. Saya punyanya sinyalnya cuma satu Pak, pakai tray ini. Iya ya. Iya, seadanya Pak, gimana ya? Ya makanya gimana ya? Diklik itu. Soalnya nggak kelihatan kan? Enggak kelihatan, bener. Saya kirim ke bawah tuh hasilnya Pak. Udah saya japri ke WA bawah hasilnya tuh. Iya, itu emang nggak kelihatan. Saya stop share dulu ya. Oke. Ibu Neng mah kelihatan euy. Atuh nu herang mah di mana ge herang bae. Mana Pak? Masih buram Pak? Masih. Lebih parah. Lebih parah. Kumis Payadi. Masa sih? Nah, oke. Siap, udah bagus. Udah cerah lagi, udah. Bukan, Oke. kalau kumisnya nggak ada maka kelihatan jelas. Jadi ini kumis masalahnya. Kumis yang bos. Oke, diulang ya Bapak dan Ibu. Ini saya ceritanya. Ini ceritanya mau melakukan pengisian nilai. Diulang dari pengisian nilai atau kunci nilai aja nih Bapak dan Ibu? Ya, pengisian nilai nggak apa-apa Pak. Nah, nggak apa-apa ya pengisian nilai. Jadi komposisi ini, komponen penilaiannya atau komposisinya kan default dari kampusnya 20% untuk tugas, UTS 30 dan UAS 50%. Nah, ini bisa diedit Bapak dan Ibu. Caranya klik tombol aksi, pilih menu komposisi nilai. Nah, di sini ada 3 unsur tadi ya, ada 3 unsur nilai. Nah, misalnya tidak sesuai dengan jenis perkuliahan Bapak dan Ibu, maka tinggal edit saja. Klik tombol aksi ini yang edit, warna biru, kemudian ubah berapa persen yang mau Bapak Ibu berikan untuk penilaian UAS. Contoh, saya kasih untuk UAS itu 40 misalnya. Nah, kemudian klik tombol simpan.
Nah, 40 itu ternyata masih sisa 10. Nah, ini misalnya diganti menjadi 25 misalnya. Kemudian untuk tugas individunya berarti 35. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah 100%, silakan Bapak Ibu kembali ke nilai perkuliahan, kemudian klik tombol edit. Nah, setelah muncul kolom isiannya, silakan diisi sesuai dengan nilai yang diperoleh mahasiswa. Nah, di sini kan ada kehadiran. Nah, kehadiran ini sementara tidak dijadikan nilai komponen utama di sini, tapi Bapak dan Ibu bisa menggabungkan nilai kehadiran ini persentasenya dengan nilai tugas yang lainnya. Silakan itu menggunakan aplikasi apapun yang biasa Bapak Ibu gunakan, contohnya Excel atau yang lainnya. Nah, kita untuk memulai mengisi tinggal tuliskan saja rentang nilainya 0 sampai 100. Jadi bisa 90, bisa 85, bisa 90. Kemudian untuk grade atau HM huruf mutu akan muncul ketika telah diklik tombol simpan. Nah, setelah selesai mengklik tombol simpan, tugas Bapak Ibu yaitu artinya kalau sudah diisi ya semuanya, itu tinggal klik tombol aksi lagi, kemudian klik umumkan nilai dan klik kunci nilai. Umumkan nilai fungsinya untuk mengumumkan nilainya, dan kunci nilai untuk mengunci untuk tidak melakukan perubahan kembali. Nah, jika sampai batas waktu 2 bulan setelah UAS belum dikunci nilai, maka secara otomatis kami di bagian pelaporan PD Dikti akan melakukan kunci nilai secara otomatis. Jadi pastikan untuk bisa dilihat oleh mahasiswa, Bapak dan Ibu klik kunci nilai tadi. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengisian nilai hanya seperti itu saja Bapak dan Ibu, cukup mudah. Jika Bapak dan Ibu ternyata pengen menggunakan Excel, itu juga bisa. Bapak dan Ibu tinggal manfaatkan lagi tombol aksi, kemudian di sini ada upload Excel. Bapak dan Ibu tinggal download template-nya. Sebentar, saya buka Excel-nya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk Excel-nya juga sangat mudah, Bapak dan Ibu. Tinggal isikan saja berapa nilai atau rentang nilai yang Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa. Nah, kalau sudah, klik tombol file Excel ini, kemudian klik nilainya atau file template yang sudah tadi diedit, kemudian klik open untuk mulai mengupload dan klik tombol upload Excel. Nah, maka nilainya akan otomatis masuk ke sini. Dan dia akan langsung otomatis menghitung nilainya dan grade-nya. Untuk pengisian nilai hanya seperti itu Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan tentang nilai. Nanya. Boleh. Itu yang komposisi nilai bisa dirubah sama dosen, berarti enggak satu kampus sama ya? Enggak, karena kita menyesuaikan permintaan tadi, Bu. Kan ada yang butuh komposisi nilainya berubah sesuai dengan apa ini namanya ya. Nanti disettingkan ini bisa ditambah, Bu. Jadi selain tugas individu misalnya ada praktikum, itu juga bisa ditambah ke sini. Tapi ujungnya tetap 100 ya. 100 betul. Ujung-ujungnya tetap harus 100. Ya. Ya udah. Makasih. Ya, sama-sama, Bu. Oh, mau nanya dong. Mangga, Pak. Ya. Ini penilaian tetap ABCDE ya? Sementara ini ABCDE di kurikulum yang digunakan yang aktif saat ini yaitu kurikulum 2007. Komposisinya ABCDE. Iya. Artinya tidak ada A-, B+, B- nggak ada ya? Sebenarnya kita bisa Pak settingkan, tapi harus kita perubahan kurikulum dulu Pak. Oh. Karena berkaitan dengan nilai-nilai berikutnya. Jadi
nilai yang didapat mahasiswa itu berdasarkan kurikulum yang mereka gunakan juga. Jadi contoh, saya daftar di tahun 2020, tapi kurikulum yang berlaku pada saat itu yaitu kurikulum 2017. Maka mahasiswa tersebut mengontrak semua mata kuliah yang ada di kurikulum 2017. Nah, ketika 2021 itu ada kurikulum baru, mahasiswa kurikulum 2017 tetap menyelesaikan kurikulum tersebut sampai selesai. Baru yang 2021 atau mahasiswa yang masuk di tahun 2021 menggunakan kurikulum baru yang sudah perubahan komposisi nilai. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih, Om. Sama-sama, Sedikit Pak. lagi, maaf. Yakat yang ini berlaku dari sekarang ke depan atau berlaku untuk yang nilai kemarin juga? Ada nggak di sini gitu datanya? Datanya ada, Bu, muncul. Jadi misalnya mau melihat data nilai sebelumnya ya. Iya. Nah, di sini tinggal ubah periode akademiknya. Kemudian silakan cek di sini ya. Contoh Ibu Yuyun ini ada mata kuliah praktikum IPA SD. Nah, tinggal dilihat saja di menu rantai ini, kemudian klik nilai perkuliahan. Itu bisa dilihat nilainya. Cuman karena kita di pelaporan PDDikti itu hanya menggunakan huruf, maka tidak ada komposisi nilai. Jadi nilai yang diberikan komposisi pada saat menggunakan siakad yang lama itu tidak termigrasi karena memang dari pihak developernya mensyaratkan waktu yang sangat lama untuk bisa memulai migrasi tersebut. Jadi kita ambil jalan tengah supaya bisa digunakan siakadnya, data tersebut tidak termigrasi, tapi hanya nilai huruf mutunya saja. Terus kalau tadi sudah ada kunci nilai, berarti nggak bisa dirubah lagi ya untuk Tidak bisa, Bu. Jadi harus benar-benar nilainya sudah terisi penuh sampai nilai. Kalau misalnya dia ada kontrak tapi tidak kuliah, ya mau tidak mau harus dikasih nilai E. Karena di pelaporan itu tidak boleh kosong. Jadi pelaporan PDDikti itu harus ada nilainya walaupun itu E. Ya, berarti nggak ada yang namanya susulan selama 1 semester ya. Kalau susulan itu, Bu, selama apa ya, informasi dari bagian akademik atau dari pimpinan, misalnya susulan tanggal sekian, nah kita juga menyesuaikan, Bu, menyesuaikan susulan nilai itu. Yang pasti tidak boleh lebih dari semester tersebut berjalan. Artinya kalau misalnya sekarang sudah masuk ganjil, nilai semester genapnya sudah tidak bisa diedit, Bu. Tapi kan tadi selama 2 bulan dikunci katanya. Apa? Setelah 2 bulan gitu, setelah 2 bulan masuk nilai dikunci. Ya, dikunci, betul. Kita nunggu lihat paling cepat, Bu. Kita bisa lihat paling cepat. Karena dari ganjil ke genap itu kan jangka waktunya tidak lama ya. Nah, karena kita harus sudah selesai masuk ke semester genap, mau tidak mau nilai ganjil harus sudah masuk dulu. Jadi supaya mahasiswa bisa melihat nilai harus dikunci. Jadi seperti itu. Nah, dari genap ke ganjil waktunya kan lumayan lama gapnya. Nah, itu kita pakai waktu yang paling cepat, yaitu waktu 2 bulan tadi. Karena untuk menuju semester ganjil lama, masih lama, misalnya 3 bulan, kita pakai yang genap tadi. Yang 2 bulan tadi. Begitu, Bu. Ini dari kehadiran nih. Kalau kita lihat komposisi itu tugas 20%, UTS 30, UAS 50, berarti sudah 100%. Sedangkan kehadiran kosong itu 0. Bagaimana pertimbangannya ini? Pertimbangannya ada di dosen masing-masing, Pak. Bapak bisa menghitung, menggabungkan nilai tugas individu dengan kehadirannya. Gitu ya, pertimbangan lagi. Betul, Pak. Kalau kita kunci kehadiran itu mendapat porsi, misalnya mendapat porsi 10%, nah dikhawatirkannya ada yang banyak tidak absen itu, Pak, tidak keabsen atau apa, nanti jatuhnya lebih jelek nilai mahasiswanya. Mangga Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan untuk terkait pembimbingan akademik. Ini pembahasan terakhir ya Bapak Ibu ya. Untuk pembimbing akademik itu, saya melihat tidak semua dosen menjadi pembimbing akademik.
Jadi bagi yang sudah ditugaskan untuk menjadi pembimbing akademik, silahkan Bapak Ibu nanti bisa cek di menu pembimbing akademik. Sementara saya mengganti akun terlebih dahulu. Saya coba menggunakan akunnya Pak Yadi kembali ya. Pak Yadi. Diizinkan. Terima kasih Pak. Sama Bang Oo. Oke, di sini di bagian pembimbing akademik bisa terlihat ada informasi tentang pembimbingannya nih. Untuk Pak Yadi terdapat 19 mahasiswa yang KRS-nya belum disetujui. Ini bisa langsung diklik di bagian informasi ini atau diklik di bagian pembimbing. Oke, kita klik yang di bagian informasi ya Pak. Nah, di sini akan muncul semua yang tadi 19 yang disebutkan. Ada 19 mahasiswa. Nah, ini ada 19 yang KRS-nya belum disetujui oleh Pak Yadi. Nah, untuk menyetujuinya bagaimana? Bapak dan Ibu bisa melakukan cek data terlebih dahulu. Nah, contoh saya ambil identitas atas nama Maya Sari Dumyati, dia semester 7 sekarang, statusnya nonaktif karena belum divalidasi KRS-nya. Jumlah SKS yang dikontrak 13 dari batas maksimal 24. Nah, untuk melihat, untuk memastikan, itu klik tombol aksi detail KRS. Nah, tugas dosen wali selain melakukan approve, yaitu melakukan pengecekan terlebih dahulu, memastikan mata kuliah yang dikontrak sudah sesuai atau belum berdasarkan kurikulum yang tersajikan. Jadi misal nih, untuk Maya dia mengontrak 13, nah seharusnya dia mengontrak 15 SKS. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa melakukan menyampaikan informasi tersebut melalui konsultasi KRS atau jika ada kontaknya bisa melakukan telepon atau SMS atau menunggu mahasiswa menghubungi Bapak dan Ibu sebagai dosen wali. Tapi kalau menunggu, saya rasa tadi seperti instruksi yang Pak Iman sampaikan, semakin lama mahasiswa tidak di-approve, maka pekerjaannya akan semakin menumpuk. Nah, jadi kita bisa jemput bola untuk menghubungi mahasiswa tersebut. Nah, di bagian di biodata, Bapak dan Ibu bisa melihat nomor kontak dari mahasiswa tersebut. Oke, kembali ke pengisian KRS atau kartu rencana. Nah, jika KRS ini sudah sesuai, Bapak dan Ibu tinggal klik tombol validasi. Atau jika ternyata ini tidak sesuai, Bapak dan Ibu klik batalkan pengajuan KRS. Atau Bapak dan Ibu ingin menambahkan langsung mata kuliahnya, contohnya di sini hanya 6, padahal 7. Bapak dan Ibu tinggal pilih kelas, kemudian tambahkan dengan klik tombol simpan yang warna hijau ini. Misalnya dia tuh harusnya kontrak mata kuliah filsafat ilmu, nah tinggal diklik ambil mata kuliah ini. Nah, contoh, jadi yang tadinya 6 akan menjadi 7. Untuk membatalkannya tinggal klik hapus. Jadi dosen wali bisa melakukan penambahan mata kuliah maupun pengurangan mata kuliah. Kalau sudah valid, silakan klik tombol valid. Untuk validasi secara massal, Bapak dan Ibu pun bisa melakukannya jika Bapak dan Ibu sudah yakin bahwa Maya Sari, Siti Saumi, Anika, dan lain sebagainya dirasa sudah menyelesaikan pengisian KRS dengan benar. Bapak dan Ibu bisa klik satu persatu, checklist atau menceklis list yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu, kemudian lakukan klik tombol aksi dengan cara menyetujui atau membatalkan. Jika ternyata ini sudah valid, maka tinggal klik setujui. Maka akan berubah secara otomatis. Indikatornya mana Bapak dan Ibu? Nah ini, KRS disetujui. Yang tadinya mendapat cakra merah akan berubah menjadi checklist hijau. Baik Bapak dan Ibu, untuk pengisian atau memvalidasi KRS, panduannya sampai di sana. Mungkin jika ada pertanyaan, maka disampaikan. Oh, punten terkait dengan mahasiswa yang kerjasama, apakah itu juga nanti kan yang dosen walinya dari pusat ya, kita harus memvalidasinya gitu. Apakah ini sudah terinfokan bahwasannya sampai tanggal 25 batas akhir pengisian KRS dan kita validasi untuk wali akademiknya? Baik Bu Suci, sepengetahuan saya
bukan sepengetahuan sih, untuk informasi tersebut saya belum mengetahui apakah saya sudah menyampaikan atau belumnya, karena saya mengundang semua mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi, bahkan saya menyewa Zoom yang 1.000 peserta, tapi tadi sore yang udah hadir itu sebanyak-banyaknya cuman sampai 101 kalau nggak salah. Dan di akhir kegiatan itu tersisa hanya 28. Nah, saya menganggapnya mahasiswa sudah paham, sudah tahu informasinya. Jadi sudah gugur kewajiban saya untuk memberikan informasi. Kemudian selanjutnya informasi untuk pengelola, karena untuk kelas kerjasama ada pengelolanya, jadi kemungkinan akan diinformasikan ke pengelolanya. Kalaupun nanti telat, bukan lagi kewajiban kita untuk memproses, tapi seharusnya dari pengelola yang bisa membantu atau ikut berperan aktif. Dan tentunya juga Prodi juga mohon bantuannya untuk bisa mengingatkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Soalnya takut terlewat juga karena memang kan kapasitas di sana lebih banyak ya mahasiswa yang di Cikande itu gitu kan. Kalau Cikande saya sudah diundang Bu untuk mengisi sosialisasi di sana hari Sabtu nanti. Oh ya udah, baik kalau gitu, aman ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Iya Pak. Oke. Ini untuk menyederhanakan saja. Terlepas dari ini dalam Zoom ini kemudian ada recordnya, baik itu record yang audiovisual. Tapi saya mengharapkan karena dari sistem akademik yang khusus, baik dosen ataupun wali akademik atau dosen pengampu, itu agar kita buat modul rincinya, Pak bisa siapkan modul rincinya seperti kemarin di grup WA akademik tuh Pak OO sudah menyampaikan siklus perkuliahan ya, alur perkuliahan dari memulai perkuliahan, presensi dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ada tentang merubah rentang nilai atau sekian persen itu ada modul. Bukan modul ya, artinya ada ya modul lah kira-kira ya, walaupun sederhana tapi cara penggunaan aplikasi tersebut. Nah, kalau memang itu sudah komplit dari misalnya tadi bagaimana memberikan presensi, kemudian mengupload RPS ya toh, ada mengupload RPS ya Pak O? Ya Pak. Kemudian nah RPS juga diupload itu harus ada yang secara Excel kan, karena ini berbasis data. Jadi itu juga nah panduan-panduan dari hal yang terkecil itu secara rinci ini jika berkenan itu sudah bisa dimiliki oleh seluruh dosen, sehingga yang tadi kita praktekkan ini penting juga, praktek malam ini sangat penting juga. Nah, akan mendapatkan gambaran dari para dosen atau kita semua dalam rangka penggunaan aplikasi Sevima. Terlebih nanti mahasiswa juga akan ada modul bagaimana dia mengupload KRS dia atau mengisi KRS dia, kemudian bagaimana juga dia konsultasi KRS, bagaimana dan sebagainya. Nah, saya ingin panduan-panduan ini sudah komplit. Nah, kalau memang sudah ada, tadi itu lagi ditayangkan oleh Pak O, silakan disampaikan pada dosen agar lebih meyakinkan bahwa penggunaan Sevima ini itu kita terguiding ya dengan baik. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Sebenarnya untuk panduan juga sudah ada di program kerja saya ketika Sevima sudah mulai kontraknya. Saya juga sudah berusaha untuk terus belajar, mempelajari bagaimana caranya menyampaikan informasi-informasi teknis terkait penggunaan Siakat bagi mahasiswa dan dosen, dan juga membuat panduan-panduannya walaupun dibuat secara singkat. Jadi panduan-panduan tersebut sementara ini akan saya compile, akan saya gabung-gabung menjadi satu di website kampus Pak. Jadi supaya memudahkan pencarian informasi tersebut, saya akan berusaha menambahkan semua informasi panduan itu ada di website kampus. Jadi ketika dosen ingin mencari bagaimana sih cara mengisi rencana dan realisasi materi, itu sudah ada panduannya. Jadi tinggal dibaca saja oleh Bapak dan Ibu dan diikuti alur-alurnya. Jadi di sana akan diperlihatkan bagaimana
cara mengisinya, menu step by step-nya juga seperti apa? Kapan? Nah, kalau kapannya bertahap, Pak. Untuk yang paling penting dulu itu untuk memvalidasi KRS, terus mengisi rencana perkuliahan, mengisi presensi. Nah, yang belum itu upload RPS, Pak. Jadi yang paling utamanya dulu yang sudah saya buat itu ada beberapa, ada satu lagi yang belum, tadi yang RPS. Sisanya tinggal panduan untuk mahasiswanya yang belum, Pak. Oke. Kemudian kalau melayani pertanyaan tiap hari, nggak pusing ya? Ada helpdesk kita. Bisa, Pak, saya tampilkan ya sebentar nih. Ini pertanyaan tiap hari itu buat saya sebenarnya nggak masalah, Pak. Karena saya sudah mencoba menggunakan aplikasi WhatsApp bisnis. Jadi saya beli nomor sendiri, Pak, nomor untuk saya gunakan secara pribadi, tapi untuk keperluan kampus. Jadi di Waduh, mantap Bang Oo. WhatsApp ini kita ganti Pak Waka 1. 86 Pak ya. Waka 1 mah baik, Pak. Nah, ini jadi WhatsApp yang saya gunakan untuk melayani mahasiswa ketika ada pertanyaan. Jadi di WhatsApp ini ketika mahasiswa mengklik akun WA saya, itu dia sebelum bertanya pun bisa melihat bagaimana cara mengisi KRS, bagaimana mengetahui dosen pembimbing, bagaimana cara membayar kuliah via Tokopedia, terus bagaimana cara mengisi kuesioner. Jadi untuk panduan awalnya atau panduan standarnya itu sudah saya buat. Jadi saya itu sudah berusaha bagaimana cara memecahkan masalah ketika ada mahasiswa yang bertanya, sudah disiapkan jawabannya. Jadi tinggal saya kirim. Ini memang ada chat yang belum terbalas, Pak. Untuk hari ini, nanti biasa saya balas pagi-pagi hari, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Pak O. Terutama ini kalau mahasiswa kan masih segar-segar pikirannya, tapi kalau para kita nih yang sudah gaptek ini takutnya ada juga menu helpdesk seperti tadi itu. Ya. Oke. Pak O, izin bertanya ya, boleh nggak? Ya, boleh. Terima kasih, Pak O. Pak O, ini hanya mau bertanya tentang pengisian KRS yang dilakukan oleh mahasiswa semester 1. Barusan tadi saya nerima catatan hampir 18 orang mahasiswa PGSD semester 1. Dia udah punya NIM, tapi sulit untuk masuk, Pak. Oke. Terima kasih, Pak O. Sama-sama Pak Yadi. Jadi izin menjelaskan Bapak dan Ibu semua. Jadi NIM mahasiswa itu dibuat satu persatu secara manual oleh Ibu Lia di bagian akademik. Nah, NIM tersebut supaya mahasiswa bisa memiliki, jadi mahasiswa bawa kwitansi pembayaran minimal yang 600.000 atau paket pusaka, atau bahkan oleh Bapak Wakat 1 itu kalau tidak salah boleh yang 200.000 ya, atau dari Bu Yeti ya, saya salah dengar. Nah, intinya registrasi. Jadi ketika mahasiswa membawa kwitansi itu ke Ibu Lia akan langsung membuatkan NIM. Kemudian Ibu Lia catat di semacam post-it atau kertas yang berwarna kuning atau hijau itu, kemudian dikasihkan langsung ke mahasiswa. Nah, proses itu karena banyak mahasiswa yang belum memiliki NIM, jadi ditampung dulu, Pak. Pembuatan NIM itu ditampung. Nah, setelah sampai sore dirasa sudah tidak ada lagi mahasiswa, baru dilakukan upload satu persatu NIM tersebut ke sistem SIAKAD. Nah, barulah ketika sudah dilakukan update data atau upload data oleh Ibu Lia, mahasiswa bisa akses. Nah, tapi proses alur pengisian KRS itu tidak sampai di situ. Dari bagian admin harus melakukan generate tagihan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya mahasiswa ketika akan mengisi KRS, dia harus muncul dulu tagihan minimalnya atau seluruh tagihan di semester satunya. Baru mahasiswa konfirmasi ke bagian keuangan, atau mahasiswa yang belum bayar bisa langsung membayar via Tokopedia atau transfer ke Bank Mandiri yang ada di modul pembayaran, dan mahasiswa bisa langsung mengisi KRS tanpa harus datang ke kampus, Pak. Jadi seperti itu, Pak, alurnya. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, sama-sama. Jadi kalau ada mahasiswa yang punya, Bapak boleh arahkan ke WhatsApp saya, Pak. Ke WhatsApp yang ini. Oke, siap. Jadi akan di forward saja nomor yang sudah nanti atau saya share di grup akademik ke mahasiswanya. Jadi nanti silakan tanya ke Pak OO atau silakan ke akun berikut. Nanti di sana akan dijawab secara default, Pak. Oke, makasih, Pak. Siap. Pak OO. Pak OO, izin ya, Pak. Pak.
ini menjadi penting. Ini mohon maaf saya menegaskan lagi bahwa ketika dosen yang mendapatkan tugas wali akademik mendapatkan informasi atau dari helpdesk informasi tadi menu informasi bahwa ada mahasiswanya yang belum mengisi KRS, mengajukan KRS lah kira-kira begitu. Ya Pak, ya. Kemudian itu dosen wali akademik atau pembimbing akademik harus segera menghubungi mahasiswa tersebut. Karena jangan sampai ini loss. Ya. Ketika loss masa KRS-an, mahasiswa itu kuliah jojong, bayaran jojong, KRS enggak, akhirnya ditinggal. Dan tidak ada lagi masa aktivasi lagi itu. Baik Pak. Begitu Pak, ditegasin Pak. Ya, baik Pak. Jadi izin menyampaikan Pak, ini per hari ini, per detik ini terdapat 380 data mahasiswa yang telah mengisi KRS tapi belum di-approve Pak. Jadi nanti kalau pimpinan berkenan mau melihat datanya bisa saja nanti dibuatkan reportnya. Jadi Bapak dan Ibu bagi yang sudah memiliki dosen wali, menjadi dosen wali atau sudah memiliki anak asuhnya yang ada di bagian pembimbingan akademik bisa mengecek secara berkala, bisa 1 kali sehari atau misalnya pagi hari sebelum perkuliahan atau sore hari setelah perkuliahan. Jadi untuk bisa terus memantau siapa saja yang belum mengisi KRS, siapa saja yang sudah KRS tapi belum divalidasi, seperti itu. Baik Pak, informasi apa lagi Pak kira-kira yang perlu disampaikan atau sudah cukup? Pak izin bertanya. Iya Ibu, mangga. Nah, tadi kan kalau yang Bapak jelaskan itu kalau yang belum divalidasi masih bisa menambahkan atau menghapus mata kuliah, Pak ya. Betul. Bagaimana jika yang sudah tervalidasi itu, Pak? Oke, betul Ibu. Saya filter dulu atau saya login ke akun siapa Bu tadi yang mau dicek akunnya? Akun Ibu ya? Boleh, silahkan. Boleh, siap ya. Oke, saya login ke akun Ibu Dina terlebih dahulu. Ini ya Bu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu bertindak sebagai dosen pembimbing akademik, kemudian ada mahasiswa yang ternyata dia keliru mengisi KRS dan sudah terlanjur kita approve, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan status. Pertama, caranya Bapak dan Ibu tinggal klik mahasiswa yang ingin dilakukan perubahan. Contoh misalnya bimbingan Bu Dina di Pak, itu Pak. Semester 5 siapa Bu? Contohnya Bu. Misalnya ini. Ini Laras ya? Iya, Laras. Coba. Nah, ini kita klik detail KRS. Kemudian di sini ada keterangan ya, KRS telah divalidasi dan tidak bisa dirubah. Nah, ini tuh sebenarnya tampilnya untuk mengingatkan ke mahasiswa bahwa mereka kalau mau mengisi KRS harus lebih teliti. Nah, dari sisi dosen, itu dosen PA ya, dosen pembimbing akademik, itu tinggal lakukan klik pembatalan validasi. Nah, jika muncul perubahan status validasi gagal, penghapusan data tagihan gagal, tagihan memiliki pembayaran. Nah, kalau yang seperti ini, saya jujur baru melihat kenapa bisa muncul seperti ini. Nanti akan saya catat dulu ya, Bapak dan Ibu, kenapa bisa muncul seperti ini. Harusnya, kalau yang biasa tadi saya coba, contoh punyanya Bapak Yadi, itu dilakukan pembatalan, itu bisa tanpa muncul tagihan. Nah, kalau yang ini akan saya carikan solusinya dulu Bu ya. Jadi kenapa dia tidak bisa dilakukan pembatalan? Apakah ini berkaitan dengan data keuangan atau data lainnya? Oh, maaf, Pak. Maaf, potong Pak ya. Ya, saya pernah coba pembatalan validasi yang muncul tadi yang merah keuangan. Tuh. Yang munculnya kayak gini, pengubahan status validasi KRS gagal, penghapusan data, tagihan gagal gitu Pak. Sama itu Pak. Oke, kita coba yang lain ya. Itu yang semester 5 misalnya ya. Coba kita cek
Yang mahasiswa mungkin semester 3, coba misalnya saya pilih random ya Pak, pilih Nopianti. Apakah bisa dibatalkan gitu? Seharusnya sih bisa Pak. Perubahan status validasi KRS gagal, penghapusan. Nah, untuk yang ini mungkin saya akan tidak bisa jawab dulu ya Pak ya. Kenapa tidak bisa aja? Karena saya harus konsultasi juga ini kenapa bisa seperti ini. Jadi kita cari solusinya dulu. Oke, makasih banyak Po. Mohon maaf Bapak, Ibu. Ya, Izin Pak, sama-sama. itu pertanyaan tadi Pak Yadi, bahwa itu untuk membatalkan validasi yang sudah dilakukan, maksudnya kan? Itu membatalkan validasi yang sudah dilakukan oleh dosen wali Pak Iman. Ya kan, pertanyaannya artinya dia itu sudah divalidasi. Iya, betul. Ya saya pikir itu kan Ya, by kali. accident ya. Insidensial gitu kan. Untuk beberapa itu hanya bisa dilakukan oleh wali akademiknya. Kan seperti itu. Dan ketika itu sudah di-approve, jadi itu kan kembali kepada si mahasiswanya bahwa dia yang harus mahasiswa kan tadi hanya dihimbau untuk tidak bisa membatalkan. Pada sesungguhnya bisa. Gitu Pak. Betul Pak, pada sesungguhnya bisa. Jika memang ada perubahan kelas atau perubahan jadwal, perubahan apa namanya? Artinya ini coba saya membaca logika program ini. Bahwa program ini kita hanya fasilitator, tapi mahasiswa yang submit, kita hanya meng-approve. Nah, hasil approve kita dibatalkan nggak bisa. Misalkan tadi kecuali mahasiswanya ada menu menghapus itu, kecuali mahasiswanya bisa mensubmit ulang untuk program tersebut atau yang dibatalkan tersebut. Ya ini juga hanya diskusi ya. Tapi pada prinsipnya apabila dosen juga jangan kepada mahasiswa yang harus hati-hati mengupload atau membuat KRS itu, dosen juga harus teliti, dosen wali akademik untuk memvalidasi tersebut. Tapi Pak, kita perlu tahu Pak, boleh tahu Pak alasan kenapa dilakukan pembatalan KRS Pak? Apa Pak? Jadi ada mata kuliah yang kita ganti yaitu pendidikan karakter Pak. Ini nggak ada di sini ya, di semester 5 Pak. Semester 5 ya. Masalahnya di operator Pak. Ya. Oh, jadi ada mata kuliah yang dihapus kemudian digantikan dengan mata kuliah yang lain ya Pak? Betul. Berarti Pak perlu dikonsultasikan ke Pak Waka 1 langsung atau gimana ini Pak? Nanti di luar Zoom aja lah. Oke, siap. Nanti, di luar Zoom aja ya. Oke. Ya Pak. Oke, makasih Pak Iman. Sama-sama. Mau nanya Pak nih, bentar aja paling 1 menit. Mangga Pak. Atau 2 menit. Ini Pak, mohon maaf tapi sebelumnya kepada Bapak Ibu prodi yang lain termasuk Pak Waka 1, ini takut saya yang salah ini ada mahasiswa semester akhir yang notabene nanti kalau di KRS kan semester 9. Nah, maksudnya ini isi KRS jangan, itu aja Pak. Ditujukan ke siapa Pak? Pertanyaannya ke saya atau ke Pak Waka 1 Pak? Ke Pak O boleh, nggak apa-apa. Karena kan dia misalkan minggu depan atau awal bulan kan mau sidang. Izin masuk Pak O. Apa ini tetap pertanyaan yang sebenarnya ke saya Pak. Enggak Pak. Ya, biar apa namanya, biar ini gitu, tahu semua gitu. Jadi begini Pak, kawan-kawan mahasiswa kita yang semester 8, berdasarkan himbauan kita ya, saya tidak membuat keputusan, tapi kita menghimbau agar segera menyelesaikan segera mengajukan proses persidangan kan, seperti itu ya Pak Rian ya? Iya Pak, betul Pak. Saya sudah memiliki komitmen agar mereka tidak terkena sanksi pembayaran di semester 9, sementara kita sudah
memasuki tahun ajaran semester 9 ini, Pak O. Ya, Pak. Nah, kemudian kita membuat pembatasan secara bukan normatif, bahkan itu sudah konsul ke Dikti di akhir Oktober, gitu Pak O. Betul, Pak. Oke, khusus mahasiswa yang khusus ya, tolong para kaprodi, mahasiswa yang sedang tugas akhir. Kan bisa jadi ada mahasiswa yang tidak tugas akhir, tapi dia semester 9. Dia harus KRS-an, Pak Rian, ya. Siap. Berarti yang Tapi, itu tidak usah, Pak ya? Tidak perlu. Ya. Maka di status semester 9 dia yang sedang skripsi itu, kalau tidak salah lihat Pak Yadi ya, dia akan muncul tidak aktif. Jadi tidak aktif di semester 9-nya, iya. Ya, gitu. Betul. Ya. Tapi dia udah ngontrak di semester 8. Maka dari itu kita batasi segera sidang di awal Oktober ini. Sehingga akhir Oktober sudah muncul nilai yudisiumnya. Seperti itu, Pak Yadi. Mohon izin bertanya, boleh Pak Waka 1 izin bertanya masalah semester akhir? Untuk misalkan itu paling lambat awal Oktober ya Pak ya, untuk sidang. Ya, untuk PGSD insya Allah minggu sekarang sudah sidang Pak, 38 mahasiswa mungkin, insya Allah. Ya. Ya bagus. Oke, itu aja mungkin Freeman ya. Ya, berarti nggak ada masalah Pak Yadi. Ini untuk keprodi yang lain juga. Nah, jadi gini, kebijakannya ya. Ngantuk bos. Jadi mohon maaf, kebijakannya karena kita membantu akselerasi percepatan daripada, ini mohon maaf, bukan bermaksud menegasikan layanan akademik dalam bidang bimbingan skripsi atau mutu dari skripsi itu. Karena kita juga mengambil jalan tengah, mahasiswa agar segera menyelesaikan sampai bab 5-nya, kemudian mengajukan persidangan. Nah, adapun setelah di sidang, ujian sidang itu kemudian ada perbaikan, ini perbaikan itu apa? Perbaikan sidang rasa bimbingan lah, kira-kira begitu. Sehingga kita memberikan kebijaksanaan untuk para mahasiswa itu untuk segera disidangkan. Tapi sidangnya bukan dalam artian tidak ketat gitu ya. Sidang kita ketat karena untuk menguji kualitas daripada skripsi ini. Adapun nanti apa hal-hal yang diperbaiki itu harus dilakukan nanti dalam masa perbaikan. Yang terpenting ketika di sidang, automatically nanti hari itu juga ada surat keterangan lulus. Kira-kira gitu ya Pak O ya. Nah sehingga nanti diajarkan secara ini berkala, secara keseluruhan SK yudisiumnya. Ya saya pikir itu. Hanya ada pengecualian Pak Rian bagi mahasiswa yang tidak sedang menyusun skripsi. Maka KRS. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu nanti akan kita rapatkan secara ini dengan para kaprodi dan tekprodi ya. Ya. Terus di Zoom biasa kita Coffee Morning. Nah ini langsung saja Pak O diambil kesimpulan atau closing statement sebelum ini berakhir. Apakah sudah bisa dipahami oleh para dosen ini, untuk para dosen terutama? Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwa tugas utama dosen di aplikasi Siakat yang pertama yaitu melakukan presensi mahasiswa, yang kedua melakukan pengisian nilai secara mandiri, yang ketiga bagi dosen wali khususnya itu melakukan validasi. Jadi aplikasi tersebut menjadi jembatan Bapak dan Ibu dengan mahasiswa dalam melakukan administrasi akademik di STKP ST Budi Rangkas Bitung. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mungkin untuk BIMTEK atau sosialisasi Siakat bagi dosen di STKP ST Budi Rangkas Bitung bisa dicukupkan. Jika ada pertanyaan lainnya terkait Siakat, bisa dilakukan diskusi di kampus supaya lebih bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Bapak dan Ibu. Satu lagi ya, nggak nyampe 1 menit. Tadi kan jadwal itu bisa dirubah ya. Kalau kita ngerubah seperti harusnya tanggal 26 di situnya. Terus karena nggak bisa ngajar tanggal 26, dirubah jadi tanggal 28. Itu berpengaruh nggak ke bawahnya? Apa yang pas itu aja?
Berpengaruh kepada laporan Ibu. Nanti Bu Lia yang ditegur sama Pak Ketua. Soalnya ya, Pak Ketua mengecek jadwal berdasarkan apa yang Ibu Lia kasih. Silakan kalau jadwal sih harusnya tidak ada perubahan lagi kepada Ibu, karena kan jadwal itu dibuat oleh prodi atas dasar diskusi sebelumnya dengan dosen. Mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi. Ya. Oke, Pak O. Terakhir, supaya memudahkan komunikasi pertanyaan di samping tadi seperti ada helpdesk, bisa dibuat melalui Telegram kepada seluruh dosen baik biasa, luar biasa, untuk punya grup untuk langsung dengan dipimpin adminnya sama Pak O. Tapi di Telegram, mungkin seperti itulah untuk memperlancar komunikasi. Baik Pak, nanti akan saya siapkan besok Pak. Ya. Oke, cukup Pak O. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi. Saya tidak bisa kasih snack apa-apa ya Bapak dan Ibu karena karena di rumahnya masing-masing. Jadi kalau mau ngambil air di besok tanda tangannya. Nanti kalau mau minta tanda tangan datang aja ke Bu Yati ya hari Senin di bulan pertama. Sentral aja. Bu Yuyun kondisikan tuh. Ya. Waka 1. Iya, siap. Ada atur ya. Oke Bapak Ibu, demikian diskusi kita sosialisasi siakadnya. Terima kasih. Saya tutup. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib. Assalamualaikum Bapak. Pak Habib baru bergabung. Ada dong. Umi nggak lihat? Capek habis main bola Pak Habibnya. Ada ya? Ada dong. Berarti itu ngeliwet di sana di sentral makan ikan. Ayo. Yuk. Halo, mau nanya tadi, tapi udah ditanyakan oleh Ibu Eka ya. Pak. Izin pamit ya semua. Assalamualaikum. Iya Pak, mangga Pak. Assalamualaikum. Pak. Pak Muhtar, mangga. Saya sudah ingin ini menyetujui KRS. Sudah saya setujui ini, tapi cakra lagi Pak O. Kenapa ya? Nyusul Pak, selang berapa menit Pak Mukhtar? Hah? Selang beberapa menit nanti robah setelah divalidasi. Iya, checklist 2 nanti kan baru checklist 1 nanti robah menjadi checklist 2. Iya, ini udah saya ini lagi gitu lagi. Kenapa ya, Pak Edi? Bapak itu. Bapak mau coba saya cek Pak Muhtar? Ya, sok Pak. Boleh ya? Izin ya. Salah. Saya sedang buka juga. Oke, kalau gitu Pak Muhtar aja yang share screen coba Pak. Share screen ya. Mangga sok. Bentar, saya jadi kawasan dulu Pak. Jadi partisipan langsung Pak bisa share screen. Sudah saya setting Pak. Sebentar atau ya bisa partisipan juga bisa.